Halo pemirsa, apa kabar Anda dimanapun berada dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Kami berharap Anda sekeluarga tetap dalam keadaan sehat, sejahtera, dan berbahagia. Saya Doni The Kaiser kembali menyapa Anda dalam program yang mengajak kita untuk membahas berbagai perkembangan terkini. Ini dia, Merah Putih. Di tengah Ibu Pertiwi yang kini sedang merintih, akar-akar hutan ditebas serampangan, dan banjir bandang menerjang tanpa ampun. Malam ini, saya ajak Anda pemirsa, kita mengulas luka hutan, luka bumi ini, untuk menelusuri akar persoalan dan mencari langkah nyata untuk tetap selalu menjaga nafas di bumi Pertiwi. Topik kita malam ini, tebang hutan serampangan, banjir bandang menerjang. Saya ingatkan Anda, selain menyaksikan melalui layar Nusantara TV, program ini juga dapat Anda saksikan melalui live streaming di channel YouTube Official Nusantara TV. Jangan lupa like, share, subscribe, dan kalau ada pertanyaan atau komentar, silakan tuliskan di kolom komen di channel YouTube kami. Malam ini, kami sudah hadirkan narasumber yang menjadi panelis diskusi kita. Saya perkenalkan langsung ke semuanya. Di sebelah kanan saya sudah hadir tenaga ahli KSP, Ade Kadarisman. Pak Ade, apa kabar? Sehat? Selamat, alhamdulillah. Terima kasih sudah bersama kami. Kemudian di sebelah kanan, pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah. Pak Trubus, apa kabar? Sehat selalu, mantap. Terima kasih Pak Trubus. Di sebelah kiri, ini kita kenal sebagai aktivis dan juga Direktur Eksekutif Walhi Sumatera Utara, Rianda Purba. Bang Rian, apa kabar? Baik Bang. Sehat? Alhamdulillah. Oke, Bapak-bapak jangan lupa nanti kalau bicara mikrofonnya dipegang ya. Nah, karena sekeras apapun suara Anda kalau tidak pakai mikrofon, waduh, nggak kedengaran. Oke, kita juga sudah terhubung dengan anggota Komisi 8 DPR RI melalui sambungan Zoom, Lisda Hedrajoni. Bu Lisda, selamat malam. Selamat malam semuanya. Apa kabar Bu Lisda? Alhamdulillah, baik. Ibu posisi di mana malam ini? Sedang di Sumatera Barat, tepatnya di Kabupaten Pesisir Selatan. Bagaimana kondisi di pesisir selatan saat ini Bu Lisda? Ya, tadi saya baru saja kembali dari kunjungan langsung ke wilayah yang terdampak banjir ya, khususnya di Kabupaten Pesisir Selatan. Ya. Kalau kemarin kita di Padang keliling, hari ini tadi di Pesisir Selatan, dalam hal ini di Kecamatan Ranah Pesisir. Ya, kondisinya masih parah, Mas, karena memang bekas banjir kemarin ya, masih parah, masih di pengungsian, masih tinggal seadanya di pengungsian, dan juga masih ada yang terisolir di Kecamatan Bayu. Ada 4.000-an orang yang terisolir di sana. Ya, baik. Seperti itu. Baik Bu Lisda, terima kasih update-nya. Baik, pemirsa, sebelum kita mulai pertajam diskusi kita malam ini, sama-sama kita simak tayangan yang berikut ini. Selama beberapa pekan terakhir, Indonesia kembali diguncang bencana banjir bandang yang melanda Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh. Ratusan rumah terendam, jalan terputus, warga kehilangan sanak keluarga hingga menelan korban jiwa. Hingga Rabu pagi, 3 Desember 2025, Badan Nasional Penanggulangan Bencana mencatat korban tewas akibat bencana ini sebanyak 753 orang. Adapun korban hilang mencapai 650 orang. Namun di balik amukan air, terbentang pertanyaan besar yang harus dijawab. Apakah ini murni bencana alam atau ada campur tangan manusia yang merusak alam? Serampangan penebangan hutan, pembalakan liar, hingga alih fungsi lahan disebut-sebut kuat menjadi pemicu terjadinya banjir bandang di berbagai wilayah. Di saat warga berjuang membeton rumah, menyelamatkan dokumen, dan mencari anggota keluarga, publik bertanya, sampai kapan kita terus terjebak dalam bencana? Malam ini, Merah Putih mengulas secara mendalam, menggali tanggung jawab, serta menanyakan langkah nyata yang wajib diambil untuk melindungi rakyat dan hutan Indonesia. NTV melaporkan. Mari kita mulai diskusi, saya ke Pak Ade dulu. Pak Ade, korban sudah lebih 700 jiwa. Pemerintah belum menetapkan status bencana nasional. Komentarnya? Baik, terima kasih Bang Doni, selamat malam.
Jadi di awal ini kami juga mengucapkan tentu Pak Presiden bela sungkawa yang sedalam-dalamnya turut berduka cita atas korban yang meninggal, juga keluarga besar. Tentu ini merupakan duka cita yang mendalam bagi kita seluruh masyarakat Indonesia. Dan tentu pemerintah tidak tinggal diam melihat situasi saat ini. Pak Presiden seperti kita ketahui bersama dan juga masyarakat Indonesia menyaksikan bagaimana beliau turun langsung melihat, kemudian juga ikut merasakan duka yang tengah dirasakan oleh masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Dan tentu langkah-langkah yang sudah dilakukan saat ini juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari komitmen kita untuk terjun langsung menghadapi musibah ini dengan setuntas-tuntasnya. Dan tentu ini merupakan langkah upaya bukan hanya melalui BNPB, keterlibatan TNI dan lain-lain, tapi juga pemerintah penuh untuk kemudian membantu hadir di tengah-tengah masyarakat. Ya, kapan status bencana nasional itu kemudian bisa dideklar? Tentu saat ini itu merupakan pertanyaan yang juga kita harus lihat secara mendalam ya, Bang Doni. Jadi untuk menuju ke sana, kita melihat saat ini pemerintah secara optimal memberikan berbagai macam dukungan-dukungan penuh kepada masyarakat. Seperti kita ketahui bersama, Pak Presiden secara total melalui lintas kementerian, kelembagaan, juga pemerintah daerah terus bersinergi membantu berbagai macam distribusi logistik dan berbagai macam agenda-agenda penanganan bencana secara keseluruhan. Nah, saat ini pemerintah daerah 3 provinsi terus berkomunikasi dengan baik, BNPB juga, dan kemudian juga tadi kita saksikan bersama pernyataan dari Pak Menteri Sekretaris Negara juga Pak Pratikno dan semua jajaran bahwa negara hadir di tengah-tengah bencana. Dan komunikasi, koordinasi yang baik saat ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari komitmen kita bahwa negara terus hadir. Status mengenai bencana, tentu saat ini kita memberikan satu pola penanganan prioritas nasional, karena bagaimanapun juga tentu keterlibatan pemerintah pusat membantu pemerintah daerah jadi agenda prioritas yang tidak kalah pentingnya. Oke, Bang Rian, menurut Anda negara sudah hadir? Nah, menurut kita ya, apakah negara sudah hadir? Nah, sampai hari ini secara fisik hadir ya, tapi secara implementasi itu belum kita lihat. Masih ada pesan-pesan dari lapangan, dari desa Sorkam, warga sampai ada 3 anaknya, teman saya itu belum makan. Di mana itu? Di Sorkam, Sorkam. Tapanuli Tengah, Sumatera Tapeng Utara. ya. Iya, kemudian di desa Katanya pemerintah Kalangan sudah ada, 2. kok masih ada yang belum makan? Iya, kemarin hadir ke Tapanuli Tengah juga ya kan. Tapi juga dalam konteks ini kita dengar kabar dari teman-teman di lapangan juga, bantuan-bantuan itu sempat terhenti. Kenapa Meskipun begitu? satu jalan, jalur itu ketiga jalur darat dari ke Kabupaten Tapanuli Tengah dan Kota Sibolga itu terputus. Baru satu jalur terbuka melalui Kabupaten Humbang Hasundutan. Di jalur tersebut, masalahnya juga Bang, banyak warga sekarang ini ingin mendonasikan juga. Kelangkaan BBM di Kota Medan dan seluruh Sumatera Utara. Ini juga terjadi. Jadi bagaimana teman-teman juga ingin mendistribusikan. Yang paling utama sekarang apa dulu ini? Kan bagi masyarakat terdampak kan Pertama air bersih. air bersih, Kedua logistik pangan, pangan. pakaian, dan kemudian MCK untuk dapur-dapur umum yang Iya. sudah ada. Iya. Dan kemudian bagaimana pembukaan seluruh akses jalan ya. Itu segera ya dilakukan tapi Iya. dapat Anda tadi ya. bilang bahwa pemerintah ada secara fisik. Kalau ada pemerintah di sana harusnya kan bantuan juga bisa tersalurkan. Ya bantuan itu tersalurkan memang, namun perlu diperbesar gitu. Kurang banyak Ya, maksudnya. kurang banyak Bang, karena ini Oh. memang info langsung dari teman-teman yang apa ya, yang juga korban, yang turut juga mendata itu teman-teman dan kemudian saling mengirimkan pesan, kami belum dapat bantuan air bersih, kekurangan tangki air dan lain sebagainya. Begitu Bang. Ya, nanti dikomentari Pak Ade ya. Tapi Pak Trubus, saya minta komentar Anda dulu. Sebenarnya ada miss di mana ini? Kalau kita lihat kan sebenarnya negara sudah hadir. Dan tadi Bang Rian juga sudah mengatakan secara fisik sudah ada. Tapi kan masih banyak warga terdampak juga yang belum mendapatkan sentuhan dari negara itu sendiri. Komentar Anda? Iya, menurut saya sih negara hadir dalam konteks adalah melalui
pemimpin-pemimpinnya, elit kalau bahasa Elitnya. Elitnya maksudnya yang angkat beras itu atau yang mana? yang angkat beras terus foto ya. Pak Trubus bukan Ada itu? juga yang foto-foto Bukan aja. Teman-teman. Oh, teman ya. Jadi itu ya yang saya lihat sebenarnya elit-elit sendiri itu memang hadir dalam kapasitas itu semata-mata karena tupoksi gitu ya, tupoksi dalam arti bahwa memang kewajiban dia sebagai seorang pejabat hadir di situ, maka ada juga pejabat yang hanya foto-foto datang terus pergi. Nah ini juga di publik banyak sekali beredar persoalan-persoalan itu. Tapi harus fair juga Pak. Kalau hadir kadang dirundung, dibully. Kalau nggak hadir lebih dibully lagi gitu kan? Ya memang serba salah dalam kondisi yang dilematis ya. Karena ini kan situasi yang namanya force majeure, situasi darurat kebencanaan. Memang tak mudah, tetapi yang jelas negara hadir. Itu aja dulu konsepnya. Karena kan yang namanya bencana itu bagaimana itu di Undang-Undang 24 itu sesungguhnya yang penting negara bertanggung jawab atas terjadinya bencana itu. Itu yang pertama. Yang kedua bahwa publik sendiri memang ada persoalan tuntutan nih. Tuntutan publik kan maunya penanganan itu cepat. Ya, cepat, responsif, kemudian tercover secara luas. Tetapi ini persoalan kan kemudian publik menuntut yang lebih lagi. Artinya kalau itu tidak hanya semata-mata bantuan dong, status. Karena dengan status itu asumsi publik itu penanganannya jauh cepat, terintegrasi lah katakanlah seperti itu, terkoordinasi dengan baik. Nah, cuman itu tadi persoalannya kan dihadapkan dua hal. Pertama dari sisi hukum administrasinya sendiri memang di pasal 7 ayat 2 itu harus melalui proses-proses tahap-tahap di mana kalau misalnya kabupaten kota tidak mampu dalam membuat yang namanya kebijakan tanggap darurat, nah itu diserahkan kepada provinsi kan gitu. Nah kalau provinsi istilahnya nggak mampu, gubernur-gubernur udah menangis katakanlah, barulah diserahkan ke pemerintah pusat. Kabupaten sudah teriak loh Pak. Ini kabupaten udah ada 3 kabupaten, 4. Kemarin saya juga sempat dengar langsung dari Pak Masinton Mas Ribu itu misalnya di Taput itu. Nah itu memang kondisinya sudah para Taput, Tapteng, dan Tapsel ya. Itu yang kondisi, dan ada beberapa daerah yang di Aceh sendiri itu yang sudah ini kan Aceh Utara, Aceh Selatan, Aceh Tengah, kemudian Pidijaya yang sudah melakukan ini. Tetapi tentu ini persoalannya kemudian negara merujuknya kepada kondisi realitas yang ada.